Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang mana dalam seleksi P3K Guru 2022 di sini ada 6 kebijakan dari Kemdikbudristek yang sangat menguntungkan teman-teman guru honorer ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memanfaatkannya sesuai dengan kapasitas dan juga posisinya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, pada seleksi P3K Guru tahun 2022 yang mana di sini kita kutip dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K Guru di pemerintah daerah. Nah, di sini sesuai dengan jadwal lini masa yang ada, yang mana nanti untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ini dijadwalkan untuk diangkat nih pada mulai pertengahan Juli ya sampai pada akhir Agustus 2022. Kemudian untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 2 dan juga 3 serta pelamar umum nanti akan dijadwalkan mulai bulan September teman-teman, dan nanti dipastikan untuk bulan Desember ini semua sudah tuntas ya dan mendapatkan formasinya masing-masing. Nah, di sini nanti berdasarkan formasi yang tersedia di sini nanti akan dilakukan mekanisme pertama yaitu penempatan, kemudian nanti seleksi yang kedua yaitu menilai kesesuaian dan juga verifikasi. Kemudian berikutnya diadakanlah seleksi yang di tahap 3, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada 6 kebijakan. Kalau misalkan kita telisik ya, 6 kebijakan Kemdikbudristek yang sebenarnya ini sangat menguntungkan dari teman-teman guru honorer ya pada seleksi P3K 2022 ini. Nah, di sini nanti kita bisa melihat posisi kita itu di mana dan cara untuk memaksimalkannya ini bagaimana. Nah, untuk informasi yang pertama, nah di seleksi P3K Guru 2022 ini nanti kuotanya akan lebih banyak. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa dari kuota 1 juta formasi P3K Guru 2021 yang baru terisi itu sekitar 300.000. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil seleksi tahap 1 dan juga tahap 2. Untuk P3K 2022, Kemdikbudristek ini mengusulkan formasi itu 758.000 teman-teman, yang merupakan sisa kuota P3K 2021 dan juga guru PNS yang sudah pensiun. Nah, berikutnya dari jumlah formasi di tahun 2022 ini merupakan jumlah penjumlahan ya dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan Pemda sampai saat ini adalah sejumlah ini teman-teman. Namun di sini nanti akan tetap didorong terus ya dari Kemdikbudristek untuk Pemda itu menambah usulan formasinya. Kemudian hal tersebut itu ditanggapi berbagai macam daerah, misalkan adalah seperti yang ada di daerah Jawa Barat teman-teman. Nah, di sini Jawa Barat itu sudah memberikan surat edaran terkait tentang penambahan formasi ya yang mendata dari masing-masing sekolah. Kemudian di Jawa Timur itu juga terjadi hal yang serupa, yang mana beberapa hari lalu itu dari PKPSDM ini adalah meminta data dari teman-teman di tiap-tiap sekolah itu adalah untuk PNS-nya berapa, kemudian guru honorer berapa, kemudian yang lulus passing grade berapa. Maka dari data tersebut nanti akan dijadikan acuan untuk penambahan formasi ya di tahun 2022 ini, sehingga teman-teman nanti bisa berpeluang lulusnya itu semakin lebih besar ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah masa kerja itu diperhitungkan teman-teman dalam seleksi P3K Guru 2022 ini. Nah, di sini sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, di sini berdasarkan formasi yang tersedia, di sini kalau misalkan kita lihat dari 3 mekanisme seleksi P3K Guru 2022. Nah, di sini yang mengakomodir masa kerja ini kalau misalkan kita telisik ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang passing grade ini tentu saja ini sudah lepas perhitungan ya. Nanti teman-teman langsung mengikuti penempatan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade. Selanjutnya yang dimaksud dengan masa kerja ini adalah masa kerja yang dimiliki oleh teman-teman guru honorer teman-teman. Nah, ini guru honorer di sekolah negeri. Jadi di sini dari teman-teman guru honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun ini nanti masuk dalam mekanisme yang kedua.
yaitu tidak mengikuti cat UNBK lagi, namun teman-teman nanti mengikuti yaitu seleksi dengan metode kesesuaian dan juga verifikasi. Nah, seleksi ini dilakukan untuk mempertimbangkan ya dimensi kompetensi profesional, pedagogis, kemudian sosial dan juga kepribadian dari teman-teman untuk yang guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Jadi nanti nggak akan dites. Beda halnya dengan guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Nah, di sini nanti teman-teman harus mengikuti seleksi ya dalam bentuk tes ya teman-teman, menggunakan sistem cat UNBK. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K 2021 ini diprioritaskan teman-teman. Jadi teman-teman diprioritaskan untuk yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 untuk diangkat. Nah, di sini dari jumlah yang masih tersisa untuk yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi sejumlah 193.984 ini nanti akan didahulukan untuk dilakukan pengangkatan. Namun di sini teman-teman juga harus mengetahui bahwa dari total sekian ini 193.000 sekian untuk formasi di sini yang sudah lulus passing grade namun nggak dapat formasi, ini adalah termasuk kesemuanya dari THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta. Bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya, kalau misalkan THK 2 dan guru honorer sekolah negeri kan memiliki sekolah induk ya, dan ada peraturan bahwa tidak akan ada geser-menggeser. Kemudian untuk yang PPG dan juga guru swasta ini nanti penempatannya bagaimana? Nah, tentu saja nanti akan diatur oleh sistem, dikerjakan by sistem, akan ditentukan teman-teman ini sesuai dengan kategorinya ini, sesuai dengan nilai di tahap 1 atau 2 di tahun 2021 kemarin itu berapa, nanti akan langsung dihitung oleh sistem. Dikarenakan untuk di sini sejumlah honorer yang ada di sini 193.904 ini datanya sudah dikunci oleh Panselnas ya. Nanti dilakukan yaitu pengurutan untuk pengangkatan. Untuk formasinya nanti akan dilakukan by system. Jadi teman-teman tinggal login, lakukan pendaftaran, kemudian memilih formasi dan akan ditunjukkan formasi yang bisa teman-teman lamar itu adalah di mana. Termasuk dari THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ini langsung mengisi formasi ya, atau langsung mengikuti penempatan. Jadi nggak dites lagi, nggak diuji lagi. Nah, seperti yang ada di sini, nanti dari formasi yang tersedia di daerah yang merupakan akumulasi dari formasi 2021 tahap 3 dengan formasi tahun 2022 yang diusulkan oleh masing-masing Pemda, maka nanti teman-teman ini langsung mengikuti penempatan untuk yang sudah lulus passing grade. Ya, pernah di sini penempatan ini adalah bagi teman-teman yang sudah lulus nilai ambang batas. Ini adalah di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Selanjutnya untuk jadwalnya, di sini kita bisa cek untuk nanti teman-teman mengikuti penempatan yang sudah lulus passing grade. Ini nanti adalah dijadwalkan yaitu mulai pada bulan Juli, itulah sekitar pekan kedua ya, pertengahan Juli sampai dengan akhir Agustus. Ini nanti untuk teman-teman sejumlah 193.984 ini nanti sudah akan tuntas mendapatkan formasinya. Nah, jika nanti mungkin masih ada teman-teman yang mapel-mapel tertentu untuk formasinya ternyata lebih sedikit, misalkan bahasa Inggris, nanti teman-teman pantau akan dicarikan formasi ya. Kalau misalkan di tahun ini nggak ada yang pensiun misalkan, teman-teman ini akan dilanjutkan untuk di tahun 2023 nanti. Oke, itu teman-teman, ini adalah terkait tentang yang bagian keempat. Teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti nggak perlu tes, langsung penempatan, yaitu mengisi formasi yang akan disediakan. Selanjutnya untuk yang kelima, guru honorer ini tetap bekerja di sekolahnya, baik itu teman-teman yang sudah lulus passing grade atau yang belum lulus passing grade ini nanti akan tetap bekerja di sekolahnya. Hal tersebut ini sesuai dengan mekanisme penempatan dan observasi. Nah, ini adalah untuk metode di tahun 2022 ini adalah menggunakan mekanisme penempatan dan observasi. Jadi langsung ditempatkan di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui bahwa di sini adalah tetap bekerja ya di sekolahnya. Jadi ini adalah merupakan indikasi bahwa dari formasi ini adalah melekat ya di sekolahnya. Jadi teman-teman misalkan mengajar guru honorer di sekolah A, maka formasinya itu adalah juga di sekolah A. Kemudian diikuti oleh guru yang asli Dapodik adalah persyaratannya. Kemudian di sini teman-teman tidak akan terjadi yang namanya pergeseran, rotasi
atau mutasi lagi, teman-teman. Nah, berikutnya di sini adalah yang keenam. Asalkan teman-teman ini terdaftar di Dapodik, ini teman-teman bisa ikut ya rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, di sini yang penting ini kita terdaftar di Dapodik. Ini teman-teman bisa ikut P3K 2022. Seperti yang kita ketahui, dalam 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun ini adalah nanti kan pertama pengisian formasi itu adalah untuk penempatan teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, maka nanti akan dilanjutkan yaitu seleksi kesesuaian verifikasi. Kemudian kalau misalkan masih ada formasi, maka dilanjutkan untuk seleksi metode tes, teman-teman. Jadi di sini teman-teman meskipun di sini baru, yang penting sudah terdaftar di Dapodik, entah itu baru 1 bulan atau 2 bulan, maka teman-teman ini nanti bisa ikut ya seleksi. Namun di sini masuknya teman-teman masuk di sini, yaitu guru honorer negeri. Kalau misalkan di sekolah negeri ya, ini masuk dalam kategori pelamar umum, ikut seleksi dengan 1 UNBK dengan ada passing grade, namun juga akan ada afirmasi lagi. Nah, di sini kita meskipun hanya baru 1 bulan, 2 bulan, kurang dari 3 tahun ini masuknya ikut seleksi ini bisa. Kemudian teman-teman guru dari sekolah swasta baru dapat beberapa bulan ini bisa ikut. Namun nanti teman-teman untuk yang sekolah swasta ini antara Dapodik terdaftarnya jadi guru honorer swasta ini 1 tahun, 2 tahun atau 20 tahun ini nanti akan sama statusnya. Kalau misalkan belum lulus passing grade ya tahun kemarin, itu masuk dalam mekanisme seleksi yang ketiga, yaitu seleksi tes menggunakan cat UNBK. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.